Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, 15 hari berlalu sejak Chu Feng tiba di pegunungan. Meskipun kultivasi Chu Feng telah dibatasi, tapi kecepatannya masih sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa pegunungan itu sangat luas, dan telah sepenuhnya melampaui harapan Chu Feng. Ketika sederetan pegunungan sudah begitu luas, maka sudah jelas betapa besar area alam atas itu. Kemungkinannya, bahkan jika seluruh alam bawah bela diri leluhur harus ditempatkan di alam atas itu hanya akan seperti puncak gunung es saja. Namun saat memikirkannya, hal seperti ini juga normal. Karena bagaimanapun, para ahli kultivasi bela diri di alam atas memiliki kultivasi yang jauh lebih unggul daripada orang-orang dari alam bawah. Jika ukuran alam atas sama dengan ukuran dari alam bawah marsial leluhur, maka para ahli di alam atas akan memiliki ruang yang sangat terbatas untuk bergerak. Ini justru akan menyebabkan mereka merasa dibatasi. Chu Feng belum menemukan bahaya dalam perjalanannya sejauh ini. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa tidak hanya tanaman dan pepohonan di gunung ini yang tampak biasa saja, tetapi bahkan makhluk hidup lainnya pun sangat biasa. Hanya ada binatang biasa di sana, dan bahkan tidak ada binatang buas dengan kultivasi. Bahkan energi alami sangat lemah, dan dapat dikatakan bahwa energi alami di sana bahkan lebih lemah daripada alam bawah bela diri leluhur. Ini sangat tidak konvensional. Sebagai contoh, tanah suci bela diri di alam bawah leluhur marsial, itu memiliki energi alami yang jauh lebih besar daripada 9 provinsi benua. Namun demikian, jumlah energi alami di tanah suci martialism tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di alam biasa 100 pemurnian. Energi alami dapat dikatakan sebagai elemen dasar terbesar bagi kultivator bela diri. Dengan demikian, para ahli dari alam bawah akan lebih rendah daripada para ahli dari alam biasa. Dengan persetujuan yang sama, para ahli alam biasa biasanya akan lebih rendah daripada para ahli dari alam atas. Pada awalnya, Chu Feng berpikir bahwa dia telah tiba di alam atas. Namun demikian, energi alami di tempat itu sangat kurang. Karena inilah, keraguan muncul dalam hati Chu Feng. Mungkinkah aku bukan di alam atas, tetapi malah tiba di alam bawah? Chu Feng bertanya-tanya. Jenis alam bawah mana yang mungkin bisa mengandung rangkaian gunung yang begitu luas? Tidak mungkin seluruh alam bawah adalah pegunungan, kata si ratu. Ini memang aneh. Ya bagaimanapun juga, selama aku bisa menemukan seseorang dan bertanya kepada mereka tentang hal itu, semuanya akan menjadi jelas, kata Chu Feng. Situasi saat ini memang sangat tidak normal. Barisan gunung itu sangat luas, dan ukuran seperti itu berhubungan dengan ukuran alam atas. Namun sayangnya, energi alami di sana sangat lemah, dan itu mirip dengan yang dari alam bawah. Jadi pada saat ini, Chu Feng benar-benar tidak dapat memastikan apakah dia berada di alam atas tertentu atau alam bawah tertentu. Pada saat itu, Chu Feng semakin cemas untuk meninggalkan pegunungan yang luas ini. Dia ingin menemukan seseorang dari tempat itu, sehingga dia bisa bertanya di mana tempat itu. Meskipun Chu Feng dengan hati-hati waspada saat dia memeriksa sekelilingnya, tapi dia tidak tahu bahwa sejak dia meninggalkan tanah kosong, gas hitam gelap diam-diam membuntutinya. Gas hitam gelap itu agak aneh. Sementara Chu Feng tidak dapat memperhatikannya, tapi tampaknya tidak memiliki niat untuk menyakiti Chu Feng juga. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang direncanakan. Akhirnya Chu Feng berhasil meninggalkan pegunungan yang luas itu. Selanjutnya, seolah-olah secara kebetulan ia bertemu sekelompok orang. Sekelompok orang berada di kereta perang, dan ada beberapa ratus orang secara total. Selain itu, mereka terlihat sangat agresif dan galak. Sudah jelas, ini bukan kelompok orang biasa. Meskipun kereta perang mereka sangat besar, tapi kereta itu tidak bepergian di langit. Malah sebaliknya, ia bepergian di jalan di bawah gunung. Kelompok orang ini adalah sekelompok kultivator bela diri, dan mereka semua adalah martial ancestors. Mereka sebagian besar peringkat 1 leluhur martial. Adapun orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, ia hanya peringkat 5 martial ancestor. Kultivasi semacam ini tidaklah lemah. Namun bagi Chu Feng, mereka cukup lemah. Tingkat kultivasi ini, mungkinkah ini adalah alam biasa?
seru Chu Feng yang terkejut dengan kultivasi mereka. Mereka tidak bisa dianggap sangat kuat, tapi juga tidak bisa dianggap sangat lemah. Tingkat kultivasi mereka sangat umum terlihat di 100 Refinements Ordinary Realm. Siapa yang peduli? Bukankah kamu akan tahu setelah bertanya kepada mereka tentang hal itu? Kata si ratu. Mari kita pergi dan bertanya kepada mereka, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng setuju dengan si ratu, dia dengan cepat berlari turun dari gunung dan tiba di jalan. Sensasi ini, seru Chu Feng. Namun tepat setelah Chu Feng berjalan turun dari gunung dan mencapai jalan utama, dia berdiri di sana tertegun. Setelah dia berjalan turun dari gunung, kekuatan yang membatasi kultivasinya menghilang. Selain itu, ia dapat merasakan energi alami yang sangat banyak. Jumlah energi alaminya berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia rasakan di pegunungan. Jika jumlah energi alami yang dia rasakan sebelumnya lebih lemah daripada alam bawah bela diri leluhur, maka jumlah energi alami yang bisa dia rasakan saat ini jauh lebih kuat daripada alam biasa 100 perbaikan. Chu Feng tertegun oleh perubahan besar ini. Tanpa sadar, dia mengalihkan pandangannya ke pegunungan luas di belakangnya. "Kamu siapa?" tanya seseorang. Tepat pada saat itu, sekelompok orang menemukan Chu Feng. Maklumlah, mereka pun berteriak padanya. Karena bagaimanapun, itu agak menakutkan bagi seseorang untuk muncul dari gunung dengan senjata di kedua tangannya. Pada saat itu, semua orang dari kelompok itu keluar dari kereta perang. Satu persatu, mereka memegang senjata di tangan dan menatap Chu Feng dengan tatapan bermusuhan. Perampok, mereka berpikir bahwa seseorang berusaha menghalangi jalan mereka untuk merampok mereka. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah kesempatan yang sering bagi bandit untuk memblokir jalan dan merampok orang lain. Namun Chu Feng mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia pun berbalik dan berjalan menuju gunung lagi. Chu Feng ingin memverifikasi apakah itu karena gunungnya, ataukah tidak ada perubahan besar dalam energi alami. Setelah menginjakkan kaki ke gunung, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan yang membatasi dirinya telah muncul sekali lagi. Energi alami juga menjadi lemah lagi. Benar saja, itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng, semua ini disebabkan oleh gunung itu. Tidak hanya gunung yang luas yang mampu membatasi kekuatan Chu Feng, tetapi jumlah energi alami di dalam gunung itu juga sangat kecil. Tidak heran segala sesuatu di gunung ini sangat biasa. Jadi itu karena energi alami, gumam Chu Feng. Chu Feng semakin yakin bahwa gunung itu bukan gunung sederhana. Dia merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan mengenai hal itu, dan gunung itu seperti gurun sebelumnya. Mereka tidak sesederhana seperti yang terlihat. Orang itu punya masalah. Pada saat itu, sekelompok orang yang keluar dari kereta perang dan berdiri dalam formasi untuk menghadapi Chu Feng, mereka berpikir bahwa Chu Feng takut ketika melihat berapa banyak orang yang mereka miliki, dan memutuskan untuk melarikan diri ketika mereka melihatnya memasuki pegunungan lagi. Maka satu demi satu, mereka kembali ke kereta perang, dan mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Tunggu sebentar," ucap Chu Feng. Setelah melihat bahwa mereka berencana untuk pergi, Chu Feng buru-buru berlari menuruni gunung lagi. Dia sekali lagi memblokir jalan mereka. "Heh, apa sih yang salah denganmu?" Dari kerumunan, seorang pria yang kuat dengan cambuk panjang di tangannya berteriak pada Chu Feng. Selanjutnya, semua orang yang hadir semua menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak sopan. Itu sudah jelas, mereka marah dengan tindakan Chu Feng. Selain itu, Chu Feng tidak marah karena reaksi mereka. Dapat dimengerti bagi mereka untuk salah paham, karena dia muncul di sini dengan senjata di tangan. Dengan demikian, Chu Feng tersenyum dan bertanya, "Maafkan aku tidak punya niat jahat. Aku hanya ingin bertanya, di mana tempat ini?" tanya Chu Feng. "Apa?" Mendengar kata-kata itu, kerumunan dibuat bingung. Apakah orang ini bodoh? Atau apakah dia sengaja bertindak seperti orang bodoh? Dia benar-benar mengajukan pertanyaan bodoh. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, kerumunan mulai memandang Chu Feng dengan tatapan penuh dengan jijik. Lalu pada saat ketika sebagian besar orang menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak sopan, seorang pria berdiri keluar dari kerumunan. Selanjutnya, pria ini sedang berjalan ke arah Chu Feng dengan senyum yang baik di wajahnya. "Kamu pasti bukan dari sini?" tanya pria itu. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya sambil berjalan ke arah Chu Feng, dan sikapnya benar-benar ramah. "Wu Xiang," seru Chu Feng. Setelah melihat wajah individu yang masuk,
Ekspresi Chu Feng sangat berubah, dan dia tampak sangat khawatir. Pria yang masuk ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal, dan penampilannya sangat mirip dengan Jiang Wuxiang. Serupa dan sangat mirip. Ketika Chu Feng pertama kali melihatnya, dia hampir keliru dan menganggapnya sebagai Jiang Wuxiang. Dia bahkan berpikir bahwa Jiang Wuxiang telah tiba di tempat itu. Namun Chu Feng segera menemukan bahwa, meskipun penampilan pria itu benar-benar menyerupai Jiang Wuxiang, tapi suaranya benar-benar tidak seperti suara Jiang Wuxiang. Selain itu, usianya bahkan lebih tua dari usianya, sedangkan Jiang Wuxiang lebih muda darinya. Dengan demikian, Chu Feng yakin bahwa pria di depannya bukan Jiang Wuxiang. Tapi sebaliknya, dia hanyalah seseorang dengan penampilan yang mirip dengan Jiang Wuxiang. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya pria itu. Pria itu tampaknya telah menyadari ekspresi kaget Chu Feng, dan dia berhenti bergerak ke arah Chu Feng dan berdiri di tempatnya. "Aku minta maaf. Penampilanmu benar-benar menyerupai temanku," jawab Chu Feng. Chu Feng tidak mencoba menyembunyikan ini, dan mengatakan yang sebenarnya. "Oh, hahaha, tidak heran," pria itu terkekeh, lalu dia bertanya. "Kamu bukan dari sini kan? Apakah kamu tersesat?" tanya pria itu. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan ke arah Chu Feng lagi. Namun tepat pada saat itu, cambuk mendarat langsung ke tubuh pria itu. Cambuk itu dikirim dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga mengirim orang itu langsung ke tanah. Dia mulai berguling-guling dan menjerit kesakitan. Saat ia berguling-guling di tanah, Chu Feng melihat luka berdarah di punggungnya. Orang yang telah memukulkan cambuk itu untuk mengirim orang itu ke tanah, dia juga berada di antara kelompok yang ada di kereta. Itu adalah pria yang kuat. Dia memiliki kultivasi martial ancestor peringkat 2, dan dia adalah orang yang berteriak marah pada Chu Feng sebelumnya. Pada saat itu, pria kuat itu menatap pria yang telah dicambuknya di depan Chu Feng dengan ekspresi dingin dan terpisah. "Persetan, dia hanyalah seorang pengemis belaka, mengapa kamu membuang-buang waktu padanya? Cepat kembali ke kereta." Setelah mendengar kata-kata itu, pria dengan penampilan menyerupai Jiang Wuxiang menahan rasa sakit, dan dengan susah payah berdiri kembali. Dia mulai berjalan menuju kereta. "Hei pengemis terkutuk, segera nyahlah," pria kuat itu menunjuk ke Chu Feng. Nada bicaranya sangat arogan, dan dia sama sekali tidak berusaha berbicara dengan Chu Feng. Malah sebaliknya, dia malah menyuruh Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum ringan. Meskipun dia tersenyum, tapi tatapannya tidak lagi ramah seperti sebelumnya. "Persetan, Pak Besar ini berbicara kepada kamu. Apakah kamu pura-pura tidak mendengarku? Aku memberitahumu untuk segera minggir." Pria yang kuat itu langsung marah ketika melihat bahwa tidak ada reaksi dari Chu Feng. Dia menunjuk Chu Feng, dan mulai mengutuk keras. Sikapnya itu sangat agresif. "Apakah orang tuamu tidak mengajarimu, bahwa kamu harus sopan ketika berbicara dengan orang asing?" tanya Chu Feng. Apa yang kamu coba katakan?" Pria yang kuat itu mengungkapkan ekspresi bingung. Terbukti, dia dikejutkan oleh kata-kata Chu Feng. "Alasan untuk itu adalah, karena kamu tidak pernah tahu apakah orang asing yang tidak kamu kenal mungkin seseorang yang tidak mampu kamu sakiti," kata Chu Feng. "Keparat, apakah kamu mengancamku?" Pria yang kuat itu bertanya dengan dingin. Chu Feng hanya tersenyum ringan, dan kemudian dia berkata, "Apakah kamu percaya, bahwa aku dapat merobek mulutmu tanpa bergerak?" ucap Chu Feng. "Keparat, kamu berani berbicara kepadaku sedemikian rupa. Apa yang membuatmu berpikir bisa melakukan itu? Apakah itu karena kedua senjata omong kosong itu?" Pria yang kuat itu berbicara dengan mengejek. Alasan mengapa dia berani bertindak kasar terhadap Chu Feng adalah, karena dia tidak pernah menempatkan Chu Feng di matanya. Dia merasa bahwa Chu Feng tidak lebih dari seorang pengemis. Dia merasa benar-benar konyol, bahwa seorang pengemis berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Hahaha. Pada saat itu, banyak orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Karena Chu Feng tidak mengaktifkan penguasa darah naga ilahi atau pedang dewa jahatnya, maka tidak ada yang bisa merasakan kekuatan mereka terlepas dari seberapa kuat mereka. Lebih jauh lagi, penampilan luar dari kedua senjata itu memang cukup buruk. Crot, tiba-tiba saja darah berhamburan dari mulut pria kuat itu. Menjerit. Saat berikutnya, dia menjerit sengsara. Awalnya, kerumunan merasa bingung.
Namun ketika pria kuat itu berbalik, semua orang sangat terkejut bahwa ekspresi mereka semua berubah. Beberapa bahkan mulai menggigil ketakutan. Darah menutupi wajah lelaki kuat itu, dan dagunya telah benar-benar terkoyak. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia yang melakukan itu? Pada saat itu, orang-orang itu mulai panik. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Semua orang menghapus senyum mengejek mereka, dan menatap Chu Feng dengan ketakutan di mata mereka. Itu seolah-olah mereka melihat iblis. Meskipun mereka semua memegang senjata di tangan dan masih dalam formasi pertempuran, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menyerang Chu Feng. Namun sebaliknya, mereka semua menggigil dan bergerak mundur. Tepat pada saat itu, dari kelompok orang itu dengan kultivasi peringkat 5 Martial Ancestor segera berdiri. Orang itu adalah orang tua. Jika menilai dari penampilannya, dia harus menjadi pemimpin kelompok. Kultivasinya juga yang terkuat di antara kelompok orang itu. Aku dari Zhao Mansion kota Phoenix yang jatuh. Aku dipanggil Zhao Pingyang, kata pria tua itu kepada Chu Feng. Pria tua itu berbicara dengan nada yang sangat keras. Perilakunya sama sekali tidak menyerupai perilaku seseorang yang mencoba untuk berdamai dengan seseorang, dan satu-satunya hal yang dirasakan Chu Feng dari nadanya adalah sejumlah ancaman. Chu Feng selalu menjadi orang yang bisa menerima alasan, tetapi bukan paksaan. Awalnya, dia tidak berencana mempersulit orang-orang itu. Meskipun orang-orang itu telah berbicara kasar kepadanya sejak awal, tapi dia tidak melakukan apa-apa kepada mereka. Namun mereka sebenarnya tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan berani secara terbuka menghinanya. Maka secara alami, Chu Feng tidak akan terus mentolerir perilaku mereka. Jadi bagaimana jika kamu dari Zhao Mansion kota Phoenix yang jatuh? Chu Feng berbicara dengan tidak setuju. Jika kamu ingin merampok kami, maka kamu sangat keliru. Rumah Zhao kami bukan rumah yang bisa kamu provokasi, kata Zhao Pingyang. Oh, kalau begitu, aku sudah melukai bawahanmu. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan tentang itu? Tanya Chu Feng. Berlutut dan minta maaflah. Setelah itu, sobek mulutmu sendiri dan pergi dari sini. Jangan memaksaku melakukannya untukmu. Zhao Pingyang melambaikan tangannya. Penampilannya benar-benar arogan. Itu seolah-olah jika dia mau, dia bisa membuat Chu Feng menderita sengsara setiap saat. Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Zhao Pingyang itu bertanya dengan marah. Chu Feng tidak menjawabnya, dan dia malah tersenyum dingin. Saat berikutnya, aura penindas yang melonjak segera menyapu keluar dari tubuhnya ke arah sekelompok orang itu. Saat berikutnya, terlepas dari orang dengan penampilan menyerupai Jiang Wuxiang yang dicambuk sebelumnya, mereka semua dipaksa jatuh ke tanah. Chu Feng berjalan ke pria tua itu dan berkata, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan sekarang? Ucap Chu Feng. Tuanku, tolong luang aku, tolong luang aku. Aku memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong tuanku, tolong selamatkan hidupku. Kamu bisa pergi dan mengambil semuanya dari kereta ini. Tuan, mohon ampuni aku mohon, luangkan yang rendah ini. Pada saat itu, lelaki tua itu tidak lagi memiliki sikap mengancam sebelumnya. Sebagai gantinya, ia mulai meminta maaf tanpa henti. Chu Feng benar-benar memperhatikan bahwa tubuhnya yang sudah tua menggigil tanpa henti, dan dia juga seorang pengecut yang takut mati. Bahkan jika hal-hal di keretamu akan tersebar di jalan, aku bahkan tidak akan repot-repot untuk melirik mereka, ejek Chu Feng. Memang ada cukup banyak harta di atas kereta, tapi itu seperti kata Chu Feng, harta karun di kereta itu tidak bisa menarik perhatian matanya. Kemudian, Chu Feng tiba di hadapan pria dengan penampilan yang mirip dengan Jiang Wuxiang. Meskipun aura penindasnya tidak memengaruhinya, tapi ia masih menggigil saat melihat Chu Feng mendekatinya. Tanpa sadar, dia mulai mundur dari Chu Feng. Hal ini juga bisa dimengerti. Setelah semua, Chu Feng telah mengungkapkan kekuatan luar biasa seperti itu. Justru akan terasa aneh jika dia tidak takut. Jangan takut, aku tidak membencimu, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menggenggam tinjunya dan berkata, aku Chu Feng, bolehkah aku tahu siapa namamu? Tanya Chu Feng. Aku Songxi, jawab pria yang sangat mirip dengan Jiang Wuxiang begitu takutnya, sehingga dia mulai gagap.
Songxi, aku punya sesuatu yang aku berharap bantuan darimu. Mungkinkah kamu bersedia membantuku? Dan tentu saja, aku tidak akan meminta bantuan ini secara gratis. Selama kamu bersedia membantuku, aku akan menghargaimu atas bantuanmu, kata Chu Feng. Aku mau membantu, kata Songxi sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Songxi ini tidak mau membantu. Alasan untuk itu adalah karena dia sangat takut padanya. Namun sayangnya, Songxi tidak berani menolak Chu Feng. Kemungkinan besar dia takut mulutnya akan robek seperti orang kuat kalau dia menolak Chu Feng. Dan selain itu, tidak ada yang melihat mata Chu Feng. Hanya Songxi ini yang membuat Chu Feng memiliki kesan baik. Di satu sisi, penampilannya benar-benar mirip dengan Jiang Wuxiang, dan ini memberi Chu Feng perasaan yang sangat akrab. Di sisi lain, Songxi adalah satu-satunya individu yang baik hati di antara sekelompok orang. Hanya orang seperti ini yang bisa dipercaya. Dengan demikian, Chu Feng meraih bahu Songxi dan tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi, ucapnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke langit dan pergi dengan Songxi. Setelah Chu Feng pergi, kekuatan penindas yang menyelimuti daerah itu juga menghilang. Kerumunan yang dipaksa ke tanah buru-buru berdiri kembali. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Dengan ekspresi bersemangat di wajah mereka, kerumunan bergegas menuju pria tua itu. Enyahlah, enyahlah. Zhao Pingyang berteriak marah pada orang banyak. Tuan, siapa bocah itu? Dia benar-benar berani mengabaikan rumah Zhao kami. Seorang petugas bertanya pada lelaki tua itu. Tepat setelah petugas itu mengucapkan kata-kata itu, pria tua bernama Zhao Pingyang itu menamparkan wajahnya. Tamparan itu begitu kuat, sehingga mengubah seluruh wajah petugas itu. Wajahnya basah oleh darah, dan dia mulai meratap kesakitan. Aku memberitahumu semua ini. Di wilayah ini, tidak ada yang berani mengabaikan rumah Zhao kami. Zhao Pingyang berbicara dengan keras. Mendengar itu, semua petugas gemetar ketakutan. Dengan tergesa-gesa, suara mereka bergema, siap, tentu saja. Lil Six, apakah kamu ingat penampilan bocah itu? Zhao Pingyang bertanya pada seorang anak muda. Sudah tuanku, jawab pemuda dengan nama Lil Six. Segera kembalilah ke mansion, dan laporkan hal ini kepada kepala keluarga. Buatlah potret bocah itu, dan segera suruh perintah penangkapannya, kata Zhao Pingyang. Siap tuanku, jawab Lil Six. Kemudian, dia segera berbalik dan mulai bergegas ke arah tempat mereka berasal. Dalam sekejap mata, dia menghilang di jalan utama. Keparat, dia berani menimbulkan gangguan terhadap penguasa tempat ini. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Zhao Pingyang berbicara sambil menggertakkan giginya dengan marah. Tepat pada saat itu, suara aneh muncul dari gunung. Tuanku, sepertinya ada sesuatu di gunung, kata seseorang. Kerumunan yang hadir semua mendengar suara itu. Dan tanpa sadar, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Wush! Tepat pada saat itu, gas hitam gelap keluar dari gunung dan dengan cepat terbang ke arah kerumunan. Kecepatan gas hitam gelap itu sangat cepat. Karena dalam sekejap mata, gas itu merobohkan semua orang yang hadir. Menjerit. Saat berikutnya, jeritan sengsara terdengar berturut-turut. Segera, semua jeritan berhenti. Setelah jeritan berhenti, gas hitam gelap juga menghilang ke udara tipis. Adapun orang-orang dari rumah Zhao, pakaian mereka semua masih utuh. Namun anehnya, mereka semua berbaring di tanah dengan penampilan yang mirip dengan mayat kering. Tidak ada jejak kehidupan yang dapat ditemukan dimanapun. Mereka semua mati. Mata mereka telah melihat bagian atas kepala mereka, dan mulut mereka terbuka lebar. Itu seolah-olah semua daging dan darah mereka hilang dari tubuh mereka, dan semuanya kurus seperti kulit dan tulang. Kulit mereka menjadi hitam kehijauan, lalu pola seperti vena muncul di kulit hitam kehijauan mereka, dan pola seperti vena itu berwarna hitam gelap. Dari pandangan sekilas, mereka tampak lebih menakutkan daripada hantu, dan itu benar-benar menyeramkan. Selain itu, mereka tidak lebih dari mayat pada saat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.